Yuk kita melanjutkan ngobrol sehat bersama saya Dr. Puah. Pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan mengenai yang sudah kita bahas minggu yang lalu ya, yaitu asam urat versus rematik. Karena banyak yang masih bingung, disangka sama. Kalau sakit sendi pasti itu asam urat atau rematik. Sebaliknya yang rematik disangka asam urat, padahal keduanya sudah saya jelaskan tidak sama. Nah, pada kesempatan yang baik ini kita akan melanjutkan ngobrol mengenai apa? Makanan ya. Makanan apa yang bisa memicu asam urat dan sebaliknya makanan apa yang disarankan sehat bagi tubuh penderita asam urat ya. Ini penting banget karena setiap hari kan nggak mungkin kita menghindari makanan-makanan yang memang katakanlah sehari-hari kita konsumsi. Tapi melalui edisi Ngobrol Sehat ini, saya berharap kita mendapat wacana baru, mendapat pengetahuan mengenai jenis-jenis makanan yang boleh dan tidak boleh bagi penderita asam urat. Nah, para sahabat sehat kan tahu ya, asam urat itu akibat penumpukan kristal asam urat. Itu akibat tingginya kadar purin ya. Kalau mengatakan purin, memang purin itu sebetulnya diperlukan oleh tubuh untuk mengatur pertumbuhan sel dan juga sebagai penghasil energi. Tapi kalau dia berlebihan itu bisa meningkatkan kadar asam urat dalam darah. Bahkan bisa mengkristal di ginjal jadi batu ginjal. Nah, segala sesuatu kalau berlebihan tidak baik kan ya. Oke, sekarang kita bahas satu persatu. Nah, tentunya karena ini akibat dari tingginya purin, maka diet yang harus dihindari adalah makanan yang mengandung kadar purin tinggi. Seperti apa saja nih? Mulai dari masalah jeroan. Nah ya, kalau ngomong jeroan, daging merah, seafood, itu semua tinggi purin, itu harus dihindari ya. Oh dokter, yang enak itu kalau makan ayam itu justru rempelowati atau misalkan enak daripada dagingnya. Kalau sapi saya sukanya parunya atau babatnya atau ususnya. Nah tolong ya para sahabat sehat, karena makanan-makanan itu mengandung tinggi purin, dihindari kalau nggak kepingin kambuh ya. Saya nggak ada keluhan dokter asam urat, paling-paling nanti jempol kaki saya itu linu, yaitu namanya keluhan, tetap pakai sepatu nggak bisa karena bengkak. Nah ya, harus dibedakan dulu ini rematik apa asam urat. Tapi yang jelas diet yang tinggi purin dihindari. Nah kemudian tidak hanya masalah daging ya, kalau ngomong masalah buah, sayur, tetap ada buah atau sayur yang juga memicu atau mengandung tinggi purin seperti bayam, kol ya, brokoli, jamur. Nah ini semua juga tidak baik. Kemudian kalau ngomong masalah protein, susu katakanlah ya, yang tinggi lemak seperti keju atau susu yang full cream itu pun sebaiknya dihindari ya, supaya tidak memicu tambah tinggi kadar purinnya. Makanan olahan seperti sosis, nugget itu pun sebaiknya dihindari, pakai yang alami saja. Nah itu kalau sudah ngomong yang dihindari. Nah kebalikan dari itu tentunya makanan apa yang disarankan? Tentunya yang mengandung kadar purinnya rendah ya. Yang pertama saya katakan minum air itu tetap ya, sarannya 2 liter per hari, supaya dia juga bisa melarutkan ya kristal-kristal asam urat yang nggak benar, yang berlebihan bisa larut di dalam air kencing ya. Jadi minumnya harus cukup. Kemudian buah-buahan juga ya, seperti buah-buahan yang kaya mengandung antioksidan. Buah ceri, jeruk, apel, semangka ya, mentimun, itu semua boleh. Nanas juga boleh ya. Jadi nggak benar mitos, jangan makan nanas nanti tambah linu semua badanmu. Tidak, jangan makan timun, dingin, nanti kalau dingin linu. Tidak ya, jadi itu ada mitos juga nih. Makanya saya luruskan, buah-buahan yang justru dianjurkan yang mengandung antioksidan yang rendah purin. Sudah saya ulangi tadi ya, apel, jeruk, buah ceri, semangka, ya timun, nanas, itu semua boleh.
Nah, otomatis karena dia rendah purin dan juga rendah kalori di sini ya, jadi tidak gampang Tidak gampang memicu peningkatan kadar asam urat, kristal asam urat ya. Susu dokter apa nggak boleh? Kan sudah saya katakan, susu pilih yang rendah lemak. Jangan susu yang full cream ya. Yogurt bagus, boleh ya. Susu yang sudah diasamkan itu. Karbohidrat dokter boleh, karbohidrat kompleks seperti nasi merah, oat, gandum itu semua boleh. Nah protein dokter, kan tadi dikatakan daging merah, jeroan nggak boleh. Protein ya pilih protein nabati lebih bagus. Tahu, tempe ya. Kalau telur diambil putihnya saja, nggak usah pakai kuningnya ya. Prinsipnya yang rendah lemak. Nah itu semua sudah saya berikan tips dan triknya makanan yang tidak boleh dan makanan yang disarankan. Sekarang tentunya para sahabat sehat kepingin tips untuk supaya tidak terkena asam urat atau mencegah asam urat itu. Tetap saya ulang-ulangi mengenai perubahan gaya hidup, pola atau gaya hidup sehat. Yang pertama tentunya menjaga berat badan ideal. Tidak boleh obesitas. Mau ngomong apa aja obesitas tuh nggak bagus. Dari segi kecantikan juga mohon maaf, kalau obesitas kan nggak jadi cantik ya, nggak langsing gitu ya. Walaupun bapak-bapak juga kalau obesitas kurang bagus. Bagusnya kan mungkin badannya besar, tinggi besar tapi tidak obesitas ya, berat badan ideal ya. Kemudian olahraga. Nah ini dokter gimana caranya olahraga, kan kaki saya sakit linu kena asam urat. Lah justru itu ya, dengan diet rendah purin tadi nyerinya berkurang. Olahraga tidak boleh forsir, pakai sepatu yang nyaman, nggak boleh terlalu ketat. Kalau terlalu ketat nggak usah orang asam urat ya, sakit jarinya ya, apalagi asam urat. Makanya olahraga yang sesuai dengan kemampuan Anda. Mau berenang boleh, kena air dingin linu dokter. Orang-orang mengasumsikan kalau suka linu rematik. Nah, tapi sekali lagi perlu diperiksa apakah ini rematik, apakah ini asam urat ya. Jadi olahraga yang sesuai kemampuan, tujuannya menjaga berat badan ideal. Itu yang paling penting tips dan triknya. Kemudian yang kedua pola hidup sehat lagi, menghindari minum-minuman yang terlalu manis berfruktosa, terutama juga mengandung alkohol. Hindari bir dan sejenisnya. Ya, karena ini pun meningkatkan kadar purin ya. Jadi sekali lagi, berat badan ideal, olahraga, makan makanan yang sehat. Tadi saya katakan ya, makan makanan sehat, jangan makanan olahan ya. Sayur-sayuran organik, buah-buahan yang mengandung antioksidan itu lebih bagus dibandingkan dengan makanan-makanan olahan. Jadi para sahabat sehat, kalau Anda sudah didiagnosa oleh dokter itu katakanlah sakitnya asam urat ya, bukan rematik, beda lagi, bukan autoimun. Selain obat, saya sudah enak dokter kalau minum allopurinol. Kan Anda nggak mungkin atau bahkan tidak bagus ya kalau minum allopurinol berkepanjangan. Makanya tips dan trik ini perlu diterapkan supaya tidak kambuh-kambuh. Kalaupun Anda menderita rematik, autoimun, supaya tidak flare, tidak kambuh, itu pun juga tetap pola hidup sehat ya. Jadi sekali lagi, Anda kalau sudah didiagnosa entah itu asam urat ataupun rematik, selain obat dokter, itu nasihat saya yang terpenting, jaga pola hidup atau gaya hidup sehat, hindari obesitas, makan makanan bergizi tapi dengan gizi seimbang, hindari yang terlalu tinggi purin, justru konsumsilah yang makanan sehat, makanan rendah purin. Saya rasa tidak banyak yang perlu saya sampaikan, tapi ini penting banget untuk diketahui karena ada di salah satu kolom chat kemarin menanyakan apa dokter yang boleh saya makan dan apa yang tidak boleh saya makan untuk saya yang didiagnosa mengalami asam urat. Silakan Anda share kepada teman atau siapapun yang memerlukan edukasi ini. Salam sehat selalu.